banyaknya elektron itu adalah hasil bagi dari jumlah muatan dibagi satu biji elektron. Nah, gitu kan. Nah, maka tadi muatannya yang mengalir sebanyak 180 kolom. Kita bagi satu elektron membawa muatan berapa? 1,8 ya. 1,6. 1,8 ya. 1,8 dikali 10 pangkat min 19 kolom ya. Nah, maka jadilah 180 dibagi 1,8 itu berapa? 100. Ya kan? 100 10 pangkat min 9 naik ke atas jadi plus 19 elektron. Atau berapa ini? 100 itu 10 pangkat 2. 2-nya tambahkan ke 19 berarti 21. Sehingga jawabannya ini. Banyaknya elektron 1 dikali 10 pangkat 21 elektron. Dan muatannya sebesar 180 kolom. Oke, ada tanyakan lagi? Terima kasih Ustadz. Ya, siapa ini yang masuk? Isyam sama Indi. Apa lagi? Tanyakan. Mana ya? Ustadz, mau nanya Ustadz. Ya. Untuk besok apakah boleh memakai kalkulator nggih Ustadz? Oh boleh, boleh. Oh baik, terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Ini bisa semua ya. Siapa lagi yang masuk nih? Anera. Ini bisa? Ustadz, saya boleh tanya Ustadz? Ya. Siapa ini? Apa Rio Tat Ali Akbar? Oh, Mas Rio. Silakan Mas Rio, sampaikan pertanyaannya. Untuk uraian tentang apa listrik dinamis nomor 5 caranya gimana nggih, Tat? Uraian listrik dinamis nomor 5. Nggih. Ini ya. Nggih, Tat. Ini kita lihat. Ini sudah di screenshot. Oke. Kita open. Nah, semua ini ya. Saya hapus. Ini sekarang kita lihat nomor 5 ya. Ini ketebalan kayaknya. Habisin aja deh. Oke, kita tulis dulu ya apa yang diketahui. Sebuah kawat logam, bahannya logam ya. Jadi bahannya ini terbuat dari logam. Ya, kawatnya berbentuk apa itu? Silinder ya. Kayak gini. Ya, kurang lebih gitu. Nah, terus apa aja digunakan dalam sebuah rangkaian listrik dengan kuat arus 3 ampere. Ini ada arus yang masuk. Ya, ada arus yang masuk. Iya. I sama dengan 3 ampere. Dan tegangan, berarti ini dikasih tegangan ya. Dikasih sebuah baterai ya. Ini bolong. Berarti ini
panjang, pendek. Ya. Terus tegangannya V ya. Sama dengan 15 volt. Bukan? Jika kawat tersebut memiliki panjang, berarti ada L ya. L length, panjangnya 1 meter. Dan luas penampang. Ya, luas penampang itu yang tutupnya ini ya. Ini adalah A. Luas penampangnya berapa? 0,5 mm persegi. Satuannya harus dirubah menjadi meter persegi. Caranya 0,5 dikali 10 pangkat milimeter ke meter kan naik 3 ya. Karena naik berarti negatif 3 dikali 2, negatif 6 meter persegi. Ya, luasnya. Hitunglah hambatan kawat tersebut. Berarti yang ditanya di soal ini pertama adalah R-nya ya. Pertanyaan yang pertama adalah hambatan. Hambatan itu apa? R ya. Kita gunakan hukum Ohm ya. R itu adalah tegangan dibagi arus. Sudah ada kan data tegangan? Tegangannya adalah 15. Kan kita bagi dengan arus yang mengalir yaitu 3 ampere ya. Maka dapatlah 15 dibagi 3 sama dengan 5 ya. Dalam satuan ohm. Terus pertanyaan B, jelaskan faktor yang mempengaruhi besar hambatan kawat. Faktor yang mempengaruhi hambatan kawat itu adalah ada 3, R sama dengan rho dikali L dibagi A. Ya. Dengan catatan rho itu adalah hambat jenis kawat ya, yang dipengaruhi oleh bahan kawatnya. Terus ada L. L itu panjang kawatnya. Ya. Dan apalagi A. A itu adalah luas penampang kawat. Ya. Nah, cuman 3 hal ini ya yang mempengaruhi faktor apa itu hambatan sebuah kawat. Dan biasanya jenis kawat ini juga hambatan jenis kawatnya ada pengaruh suhu juga. Ada pengaruh suhu ya. T ada suhu. Suhunya itu mempengaruhi rho ya. Mempengaruhi rho-nya hambat jenis kawatnya. Gitu. Terus C, kita hitung apa ini C ini pertanyaannya. Berapakah besar hambat jenis kawat bahan logam tersebut? Ya. Karena ditanya adalah rho, maka kita modifikasi dari sini ya. Rho sama dengan, rho kan di sebelah kanan ya. Nanti A ini pindah ke kiri dengan cara mengalihkan R ya. A dikali R, maka AR. Sedangkan yang semula L itu sejajar dengan rho, pindah ke ruas dibagi L nanti. Sudah gini aja. AR dibagi L. Masukkan aja ya. A-nya berapa? A itu ini luas penampangnya. 0,5 dikali 10 pangkat negatif 6 dikali R. R itu hambatannya. Tadi 5 ya. 15 dibagi 3, 5. Terus dibagi dengan L. A-nya panjang kawat 1. Nah, nanti ketemulah 0,5 dikali 5, 2,5. 10 pangkat min 6. Dalam satuan ohm meter. Ya. Dalam satuan ohm meter. Ya. Ohm dikali meter. Nah. Ini jawaban. Terima kasih, Tat. 5. Ya, sama-sama. Apalagi nomor 5 ini nanti saya keluarkan lagi ya.
Tapi dengan modifikasi yang berbeda sedikit. Nomor 5 ini saya modifikasi justru dicari R-nya berapa. R-nya ini berapa. Nah, nanti akan diberikan soal kayak soal literasi begitu. Ada 5 jenis kawat 1, kawat 2, kawat 3, kawat 4, kawat 5. Nanti diketahui ada gambar 5 kawat dengan luas penampang yang berbeda-beda. Luas penampangnya ada yang paling kecil sampai yang paling besar. Dan bahan ada tabel, ada tabel juga, ada 5 tabel yang menunjukkan apa itu bahan logamnya. Nanti disuruh mengurutkan hambatan, nilai hambatannya. Oke, itu spill-nya. Ini saya keluarkan lagi. Nggak seperti ini ya, hanya modifikasi aja, dikit-dikit. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang masuk nggak hari ini? Oke, untuk mana ya? Ini bocorannya. Nah, ini ya. Untuk yang bab induksi magnetik nomor 1 sampai nomor 7 nih ya, kawat lurus panjang, kawat solenoida, kawat melingkar, gaya magnet Lorentz pada kawat, 2 kawat sejajar mencari titik ya. Ini saya keluarkan semuanya. Pelajari ya. Ini pasti saya keluarkan persis. Teksnya persis, cuman saya ganti angkanya. Lihat pembahasannya ya. Saya ambil di Colearn. Apakah ada yang mau tanyakan lagi, nak? Sampun, Ustaz. Terima kasih. Ini Piloskite. Azam, Ustaz. Oh, azam. Soalnya kayak irji. Iji. Iya. Oh, Soalnya kayak iya. irji. Iya, Ustaz. Udah di rumah semuanya nih ya? Ampun. Iyalah, jam segini nggak di rumah mah. Jam 20.30 ternyata, tapi jam 9 ke atas. Jam, bisa semuanya jam? Targetnya. Ada mau tanya lagi nggak ini? Amin. Ya, ini yang soal dinamis. Pelajari ya. Terus yang statis, mana yang statis ya? Ini yang kelas 10. Mana statisnya? Ini kayaknya. Ya ini. Ini juga dipelajari ya, nak. Ustadz, mau tanya Ustadz. Siapa? Nanda Ustadz, Ananda Noval. Oh ya, silakan. Untuk yang listrik statis Ustadz, uraian nomor 3. Oh ya ini. Iya Ustadz, yang itu Ustadz. Oh ya ini saya keluarkan juga. Ini ya. Ini saya hapus ya. Saya di capture. Ini hapus ya. Ya, sekarang ini. Ini kan ada bola konduktor ya. Konsep bola konduktor itu saya tanyakan ada 2. Ada potensial listrik dan medan listrik. Nah,
kalau diperhatikan grafiknya, ini ya. Jadi kalau kita buat ini sumbu apa ya? Sumbu Y, ini sumbu X, ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Terus yang ini adalah besarnya medan potensial ya, V. Yang ini medan listrik E. Terus di sini 0, di sini 0. Maksudnya 0 itu di sini ya, titik pusat lingkaran 0. Kemudian berjarak R. R itu ambil aja di sini. Ini R, jari-jari ya. Ini R, jari-jari apa itu? Bola. Terus di kanannya R besar ini, nah, itu ada jari-jari kecil, yaitu jarak titik ke pusat bola, ya, R kecil. Ini ya. Nah, grafik yang sebelah kiri ini adalah apa ini? V. V itu potensial. Ya, sedangkan grafik yang kanan E itu adalah medan listrik. Kalau B medan magnet ya. Nah, grafiknya kalau yang apa ini? Kalau yang potensial itu nilainya di dalam bola itu sama dengan di kulit bola. Kulit bola itu yang di R ini ya. Di R ini. Sehingga grafiknya itu mendatar seperti ini. Nah, ya. Untuk potensial. Jadi saya ingatkan lagi, untuk potensial di dalam bola berapapun titiknya asal dia di dalam bola, maka nanti nilai V-nya itu sama dengan di kulit sini. Nah, sehingga kita tarik garis lurus. Nah ini. Tapi untuk medan listrik, nilainya di dalam bola itu 0. Sehingga kita tarik garisnya di sini, di 0. Bedanya itu. Ya, kalau potensial nilai V-nya sama dengan di kulit, ya, tapi kalau medan listrik nilai medan listriknya dalam bola itu 0. Gitu ya. Terus kalau di luar bola Ustadz, nah kalau potensial di luar bola itu melengkung, mengecil ya, semakin lama semakin mengecil. Ini ya. Jadi melengkung gini, mendekati R, tapi nggak pernah memotong. Medan listrik juga demikian, ya dia akan juga mengecil di sini ya, tapi mulainya dari sini ya, di sini ya. Nah, itu aja sih. Nah sekarang kita jawab. Nah ini kan pertanyaan A adalah apa pertanyaan A itu? Nah, pertanyaan A itu adalah potensial di titik A. Titik A itu kan di dalam bola ya. Nah, titik A itu. Nah, berarti kan ini dalam bola ini. Berarti titik A ini dalam bola. Kalau dalam bola, berarti kan nilainya sama seperti di kulit bola, yaitu K dikali Q. Ini kan kalau dalam bola sama seperti di kulit bola, pakai R besar ya. Q per R besar, tanpa kuadrat semuanya. Dan dimasukkan angka-angkanya. K itu 9 dikali 10 pangkat berapa nak? Pangkat 9 ya? 9 atau min 9? 9 Ustaz. 9 Ustaz. Ya, pangkat 9 dikali Q. Q itu muatannya ini ya. 2, boleh Q besar, boleh Q kecil. Ya, Ustaz pakai Q kecil ada, menyesuaikan gambar.
pakai G kecil, yaitu 2 nano itu 10 pangkat min 9 dibagi per R. R-nya itu jari-jari bola. Ya, jari-jari bola R besar ini, yaitu 10 cm. Nah, kita ubah ke meter. Naik 2 dibagi 100, 0,1 meter. Kita bagi 0,1. Maka VA-nya sama dengan 9 kali 2, 18. 18 dibagi 0,1. 180. 9 pangkatnya sama min 9 habis ya. Satuannya volt. Ya, gitu. Pertanyaan yang B. Berapakah potensi listrik di titik B? Titik B itu kan di kulit bola. Ya, di kulit bola itu sama seperti di dalam bola. Pakai rumus VB sama dengan K dikali Q. Karena grafiknya potensial itu lurus, artinya apa? Nilai V-nya di sini itu sama semuanya menggunakan R-nya, yaitu R besar. Apa itu? Jari-jari bola. Kayak R besar. Sama dong kayak di dalam bola. Ya kan, rumusnya aja sama. Langsung ketemulah berapa itu? VB-nya sama dengan 180 volt. Terus pertanyaan yang C. C itu kan di luar bola ya. Luar bola. Maka nanti mencari V-nya, kita gunakan pembaginya itu, R-nya itu adalah R kecil. R kecil itu ngitungnya dari pusat bola ke titik C ini. Ya, jadi R kecilnya adalah O ke C. O ke C berapa nanti? O ke B aja berapa? O ke B kan jari-jari bola ya. Nah, sedangkan B ke C 20. Maka OC itu adalah OB ditambah BC. Ya, OB-nya adalah R. R-nya berapa? 10. 10 cm ditambah BC. BC-nya nih 20 cm. Sehingga berapa nih? 30 cm. Masih cm, dirubah ke meter, dibagi 100. 0,3 meter. Itulah R kecilnya. Jarak titik C ke pusat bola. 10 tambah 20 cm, yaitu 30 cm dibagi 100, 0,3. Udah, masukkan aja angka-angkanya. K itu 9 dikali 10 pangkat 9 dikali I-nya 2 nano. Nano itu min 9. Dibagi R kecilnya itu berapa? 0,3. Ya, gitu. Pangkat 10-nya habis ya. 9 jadi 2, 18. 18 dibagi 0,3. Ya, sama aja 180 dibagi 3. Berapa? 60 ya. 60 volt. Jadi potensial di C adalah 60 volt. Gitu. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Kalau ditanya ini nak, berapa medan listriknya? Misalkan ditanya medan listrik E ya, di titik A, di dalam bola, langsung jawab 0. Gitu. Itu dalam bola nih. Dalam bola. Terus, kalau dia di kulit bola, apa medan listriknya? EB. Pakai aja hubungan E sama V ya, kan ada tuh hubungan E sama V. E itu sama dengan V dibagi R. V dibagi R. V dibagi jarak lah. Jadi kalau mencari EB, sama dengan V-nya si di B dibagi B itu jaraknya ke pusat bola apa R ya, maka pakai R besar. Ini bisa juga pakai ini. PB-nya kan tadi udah ketemu 180 dibagi R besar karena B itu kan jaraknya ke pusat bola adalah R besar. R besar itu jadi bola ya 0,1.
ini juga bisa. Maka ketemulah 1.800 Newton per kolom. Kalau ditanya medan listrik di luar bola, di C, EC, kita pakai hubungan V dibagi R. V dibagi jarak. Nah, C itu kan jarak ke pusat bola, yaitu R kecil ya, pakai R kecil. Karena diminta EC, maka V-nya harus pakai VC. Nah, VC-nya tadi ketemu 60. Ya kan, dibagi R kecil, yaitu jarak C ke pusat bola. 30 cm dirubah ke meter, 0,3. 0,3 meter. 60 dibagi 0,3, sama juga 600 dibagi 3. 200 ya. 200 Newton per kolom. Gitu. Oke. Itu kalau tanya tentang medan listrik. Ya. Itu ya Mas Naufal. Ya Ustadz, terima kasih Ustadz. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? 39, alhamdulillah. Iya. Nanti habis ini tak umbah-umbah. Ini listrik statis. Ini kapasitor. Ini kapasitor. Kapasitor saya keluarkan ya, teori. Kapasitor saya keluarkan teori. Pelajari fungsi kapasitor ya. Insya Allah itu. Ustaz juga beberapa ambil dari sini. Dari Colern. Ada beberapa soal yang saya ambil dari sini juga. Persis tinggal diganti angkanya. Terus di sini juga yang apa ini? Oh ini kelas 11, kelas sektor. Nah ini yang listrik statis. Oke. Ustaz, mau nanya Ustaz. Ya. Siapakah ini? Zidan Ustaz. Oh Mas Zidan. Mau nanya yang uraian dinamis Ustaz. Dinamis. Yang nomor 10 Ustaz. Iya Ustaz. Nomor 10. Iya, masih bingung Ustaz. Ya ini saya keluarkan juga ini. Gambarnya persis. Iya. Ini ya. Ini sudah ya, saya hapus ya. Nah, perhatikan ada sistem hambatan ya, dengan 4 titik ABCD di kiri dan di kanannya. Kemudian pertanyaan yang A ini adalah berapakah hambatan total R ya antara A dan D, antara A dan D. Nah, kalau gambar seperti ini, maka kita harus buat dulu pertama adalah, ya, kita coba ini ya, hilangkan salah satunya. Nah, kalau seperti ini berarti kita lihat yang ditanya, karena ditanya ujung A dan ujung D, ya maka kita harus memperhatikan
Terus ini ujung A itu dan ujung D ini. Sedangkan yang enggak ditanya yaitu ujung B sama C ini abaikan aja. B sama C coret ya. Sehingga nanti gambarnya itu jadi seperti ini. Ini saya hapus ya. Ini saya hilangin. Nah, kayak gini. Gitu. Nah, setelah menyederhanakan gambar seperti ini, kita akan sederhanakan yang bercabang. Ini kan dia punya cabang 3 ya, kiri, bawah, kanan. Ini juga punya cabang 3 ya, atas, kiri, kanan. Tapi ini bukan cabang, ini belokan saja. Artinya berarti ada yang tidak punya cabang. Ini bukan cabang ya. Jadi 4 sama 4 ini kita selesaikan dengan seri. Ini berarti dihitung secara seri. Seri adalah tambahin 4 tambah 4 ya. Jadi 8. Yang ini juga 4 belok bukan cabang ke kanan ya, berarti ini juga dihitung sama seperti yang awal tadi. Di seri hitungnya ditambahin 4 tambah 4 sama dengan 8. Ya. Nah, terus 8 sama 8 ini diapakan? Keduanya ini. Nah, keduanya ini kita apain? Keduanya ini kita paralel ya. Nah, ini sama ini, ya, ini di paralel. Kita tulis paralel. 8 di kanan, 8 di kiri. Kalau ngitung paralel diapakan? Diseper ya. Jadi 1/8 ditambah 1/8. 1 tambah 1, 2, sudah sama penyebutnya 8. 2/8 disederhanakan 1/4. Karena dibalik kan, maka R-nya dibalik ya. Bukan 1/R kan 1/4. Jadi kalau R-nya berapa? 4 ya. Jadi warna hijau ini 4. Nah, setelah begitu nanti seolah-olah di sini ada warna hijau ya. Jadi nanti gambarnya jadi seperti ini. Di sini ada 8, ya kan? Terus dia miring. Miringnya ini jadi berapa? Jadi 4. Ini ada 8, ini ada 4, 4 yang ini ya. Nah, ini kan. Terus di sini ada ke kanan berapa itu? 12. Nah, jadi ini A, ini D. Nah, kayak gitu. Jadi hambatan total ujung A sama ujung D adalah seri semuanya nih. Nah, 8 ditambah 4, 4 itu tadi gabungan seri sama seri di paralel jadi 4 ditambah 12. Jadilah berapa ini? 24 ohm. Itu A sama D. Terus kalau yang pertanyaan yang B antara A sama C, gimana? Ya, pertanyaan yang B, hambatan antara titik A dan C. Nanti kita hilangin aja ya. Ini ya. Yang hilang yang mana Ustadz? Yang nggak ditanya. Yang kalian tanya A sama C, ya A sama C, maka yang dihilangkan B sama D. B-nya dibuang. B-nya nggak kepake. Buang. Terus D-nya nggak kepake. Buang. Jadi kan udah A sama C seperti ini. Tentuin yang bercabang. Yang bercabang mana ya? Ada 3 nih. Ada 2 ya?
Ini ke kiri, ke bawah, ke kanan. Ini cabang. Ya, ini cabang, ini cabang. Kan? Terus yang ini 4, 4, 4, ya, dia nggak bercabang, dia belok aja nih. Nanti 4 ini, 4 ini, 4 ini semua disusun seri. Hitungnya, tambahkan 4, tambah 4, tambah 4. Jadilah 4 kali 3, 12. Nah, setelah itu, diparalel dengan 4 yang atasnya. Kan ada 4 nih di atasnya, 12. Kan 12-nya di bawah nih. Nah, ini kan tadi digabungin. Di sebelah kirinya ada berapa? Ada 8. Di sebelah kanannya ada berapa? Ada 1. Di kirinya titik A, di kanannya titik C. Nanti 4 sama 8 kita hitung paralel nih. 4 sama 8. 4 sama 12. Nah, hitung paralel diapakan? Seperempat ditambah 1/12. Jangan lupa disamakan menyebutnya 12. 12 dibagi 4, 3. 12 dibagi 12, 1. 3 tambah 1, 4 dibagi 12. Ini masih seper. Padahal kita balik lagi jadi R. Jadi R-nya adalah 12 dibagi 4. Sama dengan 3. Jadi gabungan ini semua adalah 3. Ya, 3. Ini adalah 3. Terus setelahnya itu di seri dengan 8. 8 ada sebelah kirinya kan. Terus ini ada berapa tadi? 3 ya. 3, terus sebelah kanannya ada berapa? 1 ya. Nah, 1. Di sebelah kirinya ada titik A, di sebelah kanannya titik C. Jadi RAC tambahin semuanya 8 tambah 3 tambah 1. Berapa nih? 12. 12 ohm. Itu Mas Zidan. Terima kasih banyak Ustaz. Baik, sama-sama. Ya. Ini banyak yang cowok tanya semua dari awal. Yang putri, bismillah ya. Semoga aja bisa ini. Adakah yang mau tanyakan lagi? Oh, Mas Azam, Piloskit. Silakan Mas. Lower all. Oh, nggak jadi. Ngapunten Ustaz. Ya, iya, Kum. Ya, ya. Rafifa. Rahma Atmayana. Ya Ustaz, saya izin bertanya yang Yang mana, Mbak? listrik statis nomor terakhir itu Ustaz. Nomor 5 uraian listrik statis. Uraian nomor 5. Ini. Iya Ustaz. Ya, ini sedikit teori. Ini saya hapus. Hujan. Di rumah kalian hujan nggak? Sini hujan. Terus Ustaz. Terus ya. Kenjeran tentang Kenjeran aman. Ya, kering. kering. Sebuah pabrik elektronika memproduksi kapasitor dengan memperhatikan 3 faktor dikontrol agar mendapatkan nilai kapasitas terbaik. Tabel di bawah ini menunjukkan 3 kapasitor yang dipengaruhi oleh 3 faktor tersebut, yaitu K, bahan dieelektrik pengisi kapasitor, A, luas
A plat atau lempeng, dan D adalah jarak antar plat. Jadi kalau digambar kira-kira platnya bentuknya seperti ini. Ini adalah A, luas platnya. Ya. Ada 2, kiri sama kanan. Ya. Nyaruhnya salah ini. Oke, terus ini ada A ya, luas A. Terus ada D. Terus ada bahannya. Bahan yang ditaruh di sini ya. Pengisinya ini ya. Dikasih bahan. Ada banyak nih apa ya, K-nya ya. Kayak gitu. Ini ada luasnya. Ini juga luas. Nah, sekarang dihitung dengan rumus kapasitas C itu adalah hasil kali K dikali luas. Kalau kapasitornya dikasih banyak K, maka dia semakin banyak kemampuan untuk menyimpan muatannya. A itu luas platnya, semakin lebar luasnya semakin banyak muatan yang nempel, sehingga kapasitor semakin besar menyimpan muatannya. Dan berbanding terbalik dengan D. D itu jarak antar platnya. Jadi fungsi kapasitor itu menyimpan muatan ya, menyimpan muatan dengan 3 faktor ini yang dikontrol, yaitu K sebagai bahan direktifnya, semakin besar K-nya semakin besar kemampuan C menyimpannya. A juga berbanding lurus, semakin luas platnya maka semakin banyak muatan yang bisa disimpan di dalam kapasitor. Tapi berbanding terbalik dengan D, semakin jauh jarak D-nya, semakin jarak terpisah platnya semakin lebar, D-nya semakin jauh, maka kapasitornya semakin sedikit, C-nya semakin kecil. Udah kita gunakan rumus ini ya nak, mencari kapasitor 1, 2, dan 3. C1 berarti kita masukkan K1 dikali A1 dibagi D1. Jadi masukkan K-nya, K1 yang ini ya, 1 dikali A1-nya ini 2, dibagi D1-nya ini 6. 1 ke 2, 2 dibagi 6, 2 per 6. 2 per 6 adalah 1 per 3. C2, nah, C2 pakai rumus K2 kali luas A2 dibagi jarak D2. Masukkan angka-angkanya, K2-nya adalah 2, dikali A2-nya 8, dibagi D2-nya 4. Nah, berapa ini? 8 J2, 16. 16 dibagi 4. 16 dibagi 4 adalah 4. Terus kapasitor yang ketiga, K3 dikali luas 3 dibagi jarak 3. Nah, K3-nya ini 3 dikali luas 4, nah, dibagi D3-nya 2. 3 kali 4, 12. 12 dibagi 2, 6. Dah, manakah dari 3 kapasitor tersebut yang memiliki nilai kapasitas terbaik? Kapasitas terbaik itu yang K-nya, C-nya besar. Ini ya, ini adalah terbaik, yaitu C3. Kapasitor 3. Dan urutan nilai kapasitasnya dari terbaik ke terburuk. Ya, dari yang terburuk yang ini, yang paling kecil, yaitu C1. Jadi kalau diurutkan, yang terbaik adalah C3 karena nilainya lebih besar, kemudian C2 dan C1. Jadi ini ya, terbaik C3, sedang C2 dan C1. Jelaskan tadi. Jadi kapasitor itu terbaik jika memiliki nilai C yang lebih besar. Mengapa? Karena nilai C yang lebih besar itu menggambarkan ukuran kapasitas kapasitor untuk menyimpan muatan. Semakin besar nilai C-nya, semakin banyak muatan yang disimpan, yang bisa disimpan di kapasitor tersebut.
Semakin besar C-nya, semakin banyak muatan yang bisa disimpan. Gitu ya kira-kira. Terima kasih Ustadz. Ya Mbak Rafifa. Ada lagi yang ditanyakan? Cek di email. Ada yang angkat tangan? Cukup kan? Sudah jam 9. Ada yang mau tanya lagi enggak? Ustaz izin bertanya. Ya Mas Azam. Terakhir Ustaz, untuk soal-soal yang Ustaz pernah yang akan keluar nanti, apakah itu semua yang pernah diajarkan atau ada soal yang baru dengan tipe-tipe yang baru Ustaz? Pernah diajarkan dan tidak ada tipe yang baru. Tipe yang baru untuk kreativitas kamu untuk menjawab. Tapi ada nggak Ustaz? Apa? Ada 1 soal, 2 soal. Siap. Dengan tipe literasi. Banyak wacana. Ya, dan itu aja sih yang paling kompleks. Seperti wacana yang barusan kita bahas tadi, yaitu kapasitor. Ya, seperti soal yang ini tadi. Tapi dengan bab yang berbeda lah. Bukan kapasitor tapi resistor. Ada kayak tabel, kemudian ada kayak gambar. Ya masih muda lah, insya Allah kalau kalian bisa belajar. Itu aja. Azam, bisa dipahami Mas Azam? Yang magnet menjadi listrik tidak saya keluarkan. Walaupun bab itu sudah pernah saya ajarkan di IPA 2 ya. Magnet menjadi listrik. Tapi enggak saya keluarkan. Yang saya keluarkan listrik jadi magnet ya. Ya silakan Mbak Rafifa bertanya. Ustadz, saya izin bertanya lagi, nomor 2, uraian yang listrik statis. Nomor 2. Iya. Ininya. Iya. Ini ya. Ini harus digambar. Setelah digambar, baru dihitung. Ini saya hapus dulu ya. Nah, kan pertanyaannya adalah muatan A negatif 4 nanokolom, muatan B diketahui positif 3 nanokolom. A, tentukan kuat medan listrik di C dan potensial listrik di C. A sama B ini pertanyaannya yang berkait ya. Kalau kita bisa jawab A, maka B bisa kita jawab. Kita mulai dari jawab A dulu ya, kuat medan listrik di C. Oh iya, ini salah soal seharusnya. Ada, ya nggak apa-apa wis. Oh, benar sih. Oke, kita jawab yang apa ini? A dulu ya, kuat medan listrik di C. C adalah di sebelah sini. Ini kan titik C-nya ya.
kuat medan listrik itu kan besaran vektor ya, jadi kita harus gambarkan dulu arahnya. Dengan aturan seperti ini. Kalau muatan yang di atas itu A negatif, maka medan listriknya kemana? Di titik C ini. Mendekati negatif atau menjauhi negatif. Ya. Ibaratkan C itu positif ya, ketemu negatif yang di atas, maka tarik menarik, maka nanti akan muncul medan listrik di C ini arahnya ke atas menuju A ya. Nah, seperti ini. Kita tulis sebagai E, medan listrik di titik C akibat A. Ya, EA. Terus yang akibat B. B itu positif. C tadi anggap positif ya. Positif dengan positif berarti telak menolak. Gitu kan ya. Maka di titik C medan listriknya menjauhi positif ya. Jadi ke kiri ya. Ya, seperti ini ya. Kita namai vektornya ini adalah medan listrik akibat B. EB. Nah, nampak di sini EA dan EB saling tegak lurus 90 derajat ya. Maka nanti resultannya di titik C kita gunakan Pitagoras, yaitu E di A kuadrat ditambah E B kuadrat terus diakar ya. Kenapa Pitagoras Ustadz? Karena ini EA sama EB itu membentuk sudut siku-siku, maka resultannya pakai Pitagoras. Ingat-ingat ya, kalau ada dua vektor siku-siku, resultannya pasti Pitagoras. Resultan C-nya itu pasti Pitagoras. Udah, berarti kan kita disuruh mencari nilai EA dan EB. Kita hitung dulu ya. EA itu kita gunakan rumus K dikali Q dibagi R kuadrat. Karena diminta terhadap A, maka ini adalah Q-nya pakai A, jaraknya A ke C kuadrat. Dah, dimasukkan dah angka-angkanya. Berapa ini? K-nya 9 dikali 10 pangkat 9 dikali muatan A-nya berapa tadi? Negatifnya jangan dimasukkan ke rumus ya. Negatif itu buat arahnya aja. Berapa muatan A? 4 ya. 4 nano itu min 9. Dibagi A, jarak RA, jarak titik C ke A, yaitu ini. 30 cm, dirubah ke meter, dibagi 100, 0,3. Pangkat 2 ya. Nah, jadi berapa ini? 9 dikali 4, 36. Pangkatnya habis ya, 10 pangkat 9 semua habis. Tinggal 0,3 kuadrat, 0,09. 36 dibagi 0,09 sama aja dikali 100 kali 100 ya. 36 kali 100, 3.600 dibagi 9. Berarti 400 Newton per kolom. Ini adalah EA-nya. Bagaimanakah dengan medan listrik akibat muatan B, EB? Ya, kita pakai rumus K, Q per R kuadrat. Karena diminta adalah akibat B, maka muatannya B, jaraknya juga B. Ya, kita masukkan aja K-nya 9 dikali 10 pangkat 9 dikali muatan B. Muatan B-nya diketahui plus 3. 3 nano min 9. RB kuadrat, jarak titik B ke C. Ini ya RB-nya. 30 cm dibagi 100. 0,3 rumusnya kuadrat, 0,3 kuadrat. 9 kali 3 berapa? 27. Pangkat 10, 9-nya habis ya. 0,3 kuadrat, 0,09. Kita bagi berapa? 27 dibagi 0,9. 27 bagi 9, 3 ya. 300 Newton per kolom. Ini adalah EB-nya. Itu. Terus dimasukkan aja ke sini. Maka medan listrik adalah akar dari EA kuadrat, yaitu 400 kuadrat ditambah EB-nya tadi 300 kuadrat. Ya. Berapa ini? Halo?
Nanti ketemu Iya, Ustaz. ketemu 500 ya. 400 kuadrat itu 16, nolnya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. 3 kuadrat 9, nolnya ada 2, dikuadrat 2 berarti ada 4. 1, 2, 3, 4. Terus di akar. Ini ya. 16 tambah 9, 25, nolnya ada 4. 1, 2, 3, 4. 25 di akar 5, nolnya ada 4 dibagi 2, 2. Berarti 500 Newton per kolom. Nah, pertanyaan yang B, potensial listrik di C. Ini salah soal saya. Oh enggak sih, bener sih. Kalau potensial di C, nah karena potensial itu skalar ya, jadi langsung ditambahin aja K Q akibat A dibagi RA tanpa kuadrat ya, ditambah K dikali Q akibat B dibagi RB. Ini kalau dia ditanya potensial, karena potensial itu skalar, jadi nggak perlu digambar panah-panahnya, nggak perlu digambar vektornya. Dan dimasukkan aja ya. K-nya berapa? 9 dikali 10 pangkat 9 dikali QA-nya. Nah, kalau dia skalar, tanda plus minusnya dimasukkan. QA-nya kan negatif tuh. Negatif berapa? Kita masukkan negatif dikali negatif 4 nano 10 pangkat min 9. Dibagi RA. RA-nya 30 cm, dirubah ke meter 0,3. Tanpa merubah satuan. Apa? Jangan lupa dirubah satuannya. Tambah K-nya 9 dikali 10 pangkat 9 dikali QB. Muatan di B adalah positif. 3 nano min 9. RB-nya jarak titik B ke C 30 cm, dirubah ke meter, dibagi 100, 0,3. 9 dikali min 4 berapa? Min 36, pangkat habis dibagi 0,3. Ditambah, tanpa kuadrat ya. 9 kali 3 berapa? 27. Dibagi 0,3. Berapa ini? Min 36 dibagi 0,3, yaitu min 1.200, min 120. 36 bagi 3, 12. Dikali 10 ya. Ditambah 27 dibagi 0,3. Berapa? 90 ya. Min 120 ditambah 90 minus 30. Satuannya volt. Oh, berarti potensialnya negatif ya. Di titik C ini potensial lebih negatif. Kenapa? Karena muatan di A lebih besar, yaitu negatifnya yaitu min 4. Makanya di C ini potensialnya lebih negatif. Potensial listrik di C lebih rendah. Karena muatan di A negatif min 4 lebih besar. Gitu, Mbak Rofifa. Ya Ustadz, terima kasih. Ya. Gitu ya. Jadi kalau potensial listrik merupakan skalar, ciri menghitung skalar itu tanda plus minusnya dimasukkan ke rumus. Namun kalau ditanya medan listrik atau gaya listrik, yaitu merupakan vektor. Jadi harus digambar seperti ini, sedangkan tanda plus minus muatannya jangan dimasukkan ke dalam rumus. Justru tanda plus minusnya itu ngaruhnya ke arah vektornya. Ya, bedanya di situ. Udah di sini. Ada lagi yang mau tanyakan? Alhamdulillah 38 masih bertahan di malam hari ini.
Besok fisika sama apa? Agama, Ustaz. Oh, PAI ya? Yes, siap. Pasti ini. Oh ya, belum saya umumkan ya. Kalau besok boleh pakai kalkulator ya. Boleh pakai kalkulator. Tapi Ustaz usahakan angka-angkanya familiar. Tidak pakai koma-koma. Ya, hasil T4 belum keluar ya, sabar. Menanti susulan Mas Akil. Habis kecelakaan. Ini minta aku. Minta sedikit ya. Sedikit ya. Mesti. Kira-kira cukup ya, Nak? Ada tambahan lagi? Pertanyaan lagi? Kalau enggak, Ustadz akhiri. Karena Ustadz ini membiasakan tidur sebelum jam 9. Jaga kesehatan. Biar besok bisa olahraga. Lari. Mumpung subuhnya jam 4. Habis zikir 4.15. Tancap gas. Jogging. Sudah 2 hari ini Ustadz tidak lari ya. Tarik sehatnya. Oh, ada yang mau tanyakan lagi? Lagi nyiapin maraton. Ternyata sudah juga ya. Lari maraton. Maraton berapa? 41 km. Luar biasa. 41 km itu harus latihan sehari secara bertahap. Nyiapinnya 3 bulan. Kemana aja Bromo ya. Bromo maraton. Ya, Ustadz cari sehatnya aja, membiasakan habit. Karena Ustadz sudah tua, ternyata Ustadz punya penyakit jantung, pemicunya adalah diabetes. Yang serangan jantung kemarin itu ternyata diakibatkan oleh diabetes saya yang tinggi, gula darah saya tinggi. Ya, jadi penyakitnya ini kalau tidak kontrol, tidak segera ditangani ya bisa merembet ke organ yang lain. Seorang diabetes itu yang utama dan pertama itu pasti menyerang jantung. Hasil literasi saya. Luar biasa ya. Setiap bulan harus kontrol di rumah sakit haji untuk ngecek gula darahnya. Gula darahnya nggak boleh tinggi, harus minum obat setiap hari selama 30 hari. Jadi setiap bulan habis obatnya ambil lagi. Luar biasa. Teman-temannya Ustadz di rumah sakit itu tua, usia 50, 60. Ustadz aja yang paling muda 40, 44. Ngobrol sana sini, ngobrol sama ibu-ibu. Sejak usia berapa Bu diabetesnya? Saya sejak usia 36 tahun. Sejak melahirkan anak saya yang terakhir. Ternyata seorang wanita itu ya, ketika melahirkan di usia yang tua itu menyebabkan beberapa organ atau beberapa komponen di dalam tubuh itu diambil ya, sebagian banyak untuk melahirkan. Jadi seorang wanita itu luar biasa pengorbanannya. Hikmahnya nikahlah muda. Bayangkan kalau nikahnya tua, di usia 30 ke atas, belum punya anak, dituntut sama suaminya punya anak, waduh kasihan tuh yang putrinya, yang wanitanya. Ya kan? Sehingga harus kita hormati seorang wanita itu ya. Usia Ustadz itu kena diabetes itu usia baru-baru aja nih, 44 tahun ya. Ada yang temannya Ustadz di rumah sakit itu ibu-ibu ya, 36 tahun itu sudah diabetes. Minum obat sampai usia berapa? 60 tahun. Terus. Itu seorang ibu yang melahirkan. Seorang ibu juga melahirkan kadang ya komponen zat kapurnya juga diambil bayi. Ya. Kropos, lebih cepat kropos. Jadi seorang wanita itu memang lebih cepat kroposnya daripada seorang laki-laki. Karena sumsum tulangnya itu kan diambil saat melahirkan.
Ya, jadi ya itu luar biasa pengorbanan seorang ibu. Ya. Jadi kita harus bisa menghormati ibu. Bersyukurlah yang masih punya ibu, ya jangan lupa nonton bioskop besok tanpa ibu. Apa? Alhamdulillah Ustadz sudah ngonton sama anak-anak. Wah, nangis juga. Jadi itu ya, insya Allah. Dan sekarang fenomena banyak sekali ya di medsos tentang seorang usia pemuda 14 tahun ya membunuh ayahnya sama neneknya dan ibunya hampir juga dibunuh, akhirnya bisa melarikan diri. Anak tunggal loh itu. Ada banyak orang netizen menyalahkan pola asuh. Terlalu dikekang, anaknya pintar. Hati-hati anak tunggal. Ya. Harus banyak bermain dengan teman-temannya ya. Ini juga hikmah buat saya sebagai orang tua ya. Nggak boleh mengekang. Ya, ajak ngobrol. Ya, anak-anaknya. Biar nggak terkekang. Akhirnya meledak suatu saat. Ya, jadi ngobrol seperti ini. Jadi. Baik, bismillah itu aja dulu ya nak. Insya Allah besok kalian bisa semangat untuk mengerjakan. Ustadz juga berharap dan berdoa semoga kalian tidak banyak mendapatkan nilai di bawah, tapi justru minimal adalah 80 ke atas ya, maksimal 100 ya. Insya Allah seperti itu. Baik, kita kembali lagi besok di sekolah yang tercinta. Yang kita doakan. Terima kasih banyak. Akreditasi A. Amin. Terima kasih anak-anak hebat semuanya, anak saya solihah, dambaan, ustaz-ustaz dan untuk kalian. Kita coba dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang